Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah. Selamat datang kembali di channel ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Sahabat-sahabat sekalian, kematian adalah suatu kepastian yang akan datang kepada setiap jiwa. Setelah kematian, kita akan memasuki alam barzakh, di mana setiap amal perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan. Di sana, ada yang mendapatkan nikmat kubur, namun ada pula yang mendapatkan siksa kubur. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas 7 tanda-tanda yang seringkali menjadi isyarat bahwa seseorang meninggal dalam keadaan tidak baik, bahkan bisa jadi sedang mengalami siksa kubur. Penting untuk diingat bahwa ini adalah tanda-tanda yang sering disebutkan, dan hanya Allah yang Maha mengetahui keadaan sebenarnya. Tanda-tanda orang yang mendapat siksa kubur. Tanda pertama, wajah yang menghitam dan suram. Secara umum, ketika seseorang berpulang ke rahmatullah, wajahnya akan terlihat damai, tenang, dan berseri. Aura ketenangan itu terpancar dari batin yang bersih dan hati yang ikhlas dalam menerima takdir. Ini adalah karunia dari Allah bagi hamba-hambanya yang beriman dan beramal saleh. Ketenangan itu bukan hanya dirasakan oleh keluarga yang ditinggalkan, tetapi juga tampak secara fisik pada raut wajah jenazah. Wajah yang bersih, sedikit senyum, atau ekspresi tenang seringkali menjadi penyejuk hati bagi kita semua. Namun, ada kondisi yang sangat berbeda, di mana wajah mayat justru terlihat menghitam, suram, bahkan seolah-olah menunjukkan ekspresi ketakutan yang mendalam. Wajah yang seharusnya tenang justru terlihat kaku, otot-ototnya tegang, dan pancaran cahayanya seakan-akan padam. Fenomena ini seringkali dikaitkan dengan perbuatan buruk semasa hidupnya, di mana dosa-dosa yang dilakukan telah menutupi cahaya keimanan. Para ulama menjelaskan bahwa wajah adalah cerminan dari batin seseorang. Jika batin dipenuhi dengan kebaikan, ketakwaan, dan kejujuran, maka pancaran itu akan terlihat di wajah, baik saat hidup maupun setelah meninggal. Sebaliknya, jika batin dipenuhi dengan kegelapan dosa, kedurhakaan, dan maksiat, maka kegelapan itu pula yang akan terpancar. Wajah yang menghitam ini bisa jadi merupakan manifestasi dari siksa yang sudah dimulai sejak detik-detik terakhir kehidupan. Seringkali, orang yang akan meninggal dalam kondisi yang tidak baik, merasakan sakaratul maut yang sangat pedih dan berat. Siksa dan azab kubur yang menunggu seakan sudah diperlihatkan di hadapan matanya. Rasa sakit dan ketakutan yang luar biasa ini tidak hanya dirasakan oleh jiwa, tetapi juga meninggalkan jejak fisik pada wajah. Wajah yang menghitam ini seakan-akan menjadi stempel atau cap dari amal perbuatan buruk yang telah dilakukan. Selain itu, wajah yang suram juga bisa diartikan sebagai hilangnya nur atau cahaya ilahi. Nur ini diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang senantiasa mendekatkan diri kepadanya. Solat, puasa, sedekah, dan membaca Al-Quran adalah beberapa amalan yang dapat mendatangkan nur dalam hati dan wajah. Ketika seseorang menjauh dari Allah, meninggalkan kewajiban, dan terjerumus dalam dosa, maka nur itu akan hilang. Kematian adalah saat di mana nur itu benar-benar lenyap, meninggalkan wajah yang kosong, suram, dan tanpa cahaya. Fenomena ini bukanlah untuk membuat kita takut, melainkan sebagai pengingat dan pelajaran berharga. Ini adalah peringatan dari Allah agar kita senantiasa menjaga hati, lisan, dan perbuatan kita. Wajah yang berseri saat meninggal adalah impian setiap muslim, dan itu bisa kita raih dengan cara menjalani hidup sesuai dengan syariat Islam. Dengan demikian, kita berharap wajah kita kelak saat meninggal juga akan berseri, memancarkan ketenangan, dan menjadi tanda husnul khotimah, insya Allah. Tanda kedua, kaku saat dimandikan. Saat seseorang meninggal, secara medis, tubuhnya akan mengalami proses yang disebut rigor mortis, yaitu kekakuan otot-otot. Namun, dalam konteks ajaran Islam dan pengalaman para pengurus jenazah, ada perbedaan yang mencolok antara kekakuan alami dan kekakuan yang menjadi tanda buruk. Tubuh jenazah yang meninggal dalam kondisi baik, atau husnul khotimah, biasanya akan terasa lentur, mudah dibersihkan, dan tidak menimbulkan kesulitan saat dimandikan. Seringkali,
Saat dimandikan, tubuhnya terasa ringan dan seolah-olah membantu proses pemandian itu sendiri. Kekakuan ototnya tidak terlalu ekstrim, sehingga memudahkan para pengurus jenazah untuk memandikan, mengkafani, dan menempatkannya di liang lahat. Sebaliknya, jika seseorang meninggal dalam kondisi yang tidak baik, tubuhnya seringkali akan menunjukkan kekakuan yang sangat ekstrim dan tidak wajar. Tubuh yang seharusnya lentur justru terasa sangat kaku, sulit digerakkan, bahkan seolah-olah menolak sentuhan. Kekakuan ini bisa membuat proses pemandian menjadi sangat sulit, bahkan menyiksa bagi para pengurus jenazah. Beberapa kasus menunjukkan, tangan dan kaki jenazah sulit diluruskan, jari-jari mengepal kuat, dan sendi-sendi terasa terkunci. Kondisi ini seringkali dikaitkan dengan perbuatan maksiat yang sering dilakukan oleh tangan dan kaki semasa hidupnya, seolah-olah tubuh itu menolak untuk disucikan. Dalam ajaran Islam, proses pemandian jenazah adalah proses penyucian terakhir sebelum jenazah menghadap Allah. Air yang digunakan untuk memandikan adalah air suci yang bertujuan untuk membersihkan jenazah dari kotoran-kotoran dunia. Tubuh yang kaku, yang sulit digerakkan saat dimandikan, bisa jadi merupakan isyarat penolakan dari tubuh itu sendiri. Hal ini bisa terjadi karena selama hidupnya, tubuh tersebut sering digunakan untuk melakukan perbuatan maksiat, seperti mengambil hak orang lain, mencuri, atau berjalan menuju tempat-tempat maksiat. Kekakuan ini seakan-akan menjadi protes dari tubuh atas penyucian yang dilakukan, karena selama hidupnya ia tidak pernah disucikan secara batin. Selain itu, kekakuan yang ekstrim ini juga bisa diartikan sebagai manifestasi dari siksaan yang sedang dialami oleh jenazah di alam barzah. Siksaan itu tidak hanya dirasakan oleh jiwa, tetapi juga berimbas pada fisik. Otot-otot yang tegang dan kaku bisa jadi merupakan tanda dari rasa sakit yang luar biasa yang sedang dialami. Fenomena ini juga seringkali membuat para pengurus jenazah merasa merinding, karena mereka seolah-olah merasakan ada sesuatu yang tidak beres dengan jenazah yang sedang mereka urus. Tentu saja, kita tidak boleh menghakimi atau menjustifikasi seseorang hanya dari tanda-tanda fisik ini. Namun, tanda-tanda ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk senantiasa menjaga tubuh ini dari perbuatan maksiat. Gunakanlah tangan kita untuk menolong orang lain, kaki kita untuk melangkah menuju masjid, dan seluruh anggota tubuh kita untuk beribadah kepada Allah. Dengan demikian, kita berharap kelak saat kita meninggal, tubuh kita akan lentur, damai, dan mudah diurus, sebagai tanda bahwa kita telah kembali kepada Allah dalam keadaan yang suci. Tanda ketiga, aroma yang tidak sedap. Secara alamiah, setelah kematian, tubuh manusia akan mengalami proses dekomposisi yang bisa menimbulkan bau tak sedap. Namun, dalam konteks yang kita bahas ini, ada perbedaan signifikan antara bau alami dan bau yang menjadi tanda buruk. Tubuh jenazah yang meninggal dalam kondisi baik, atau husnul khotimah, biasanya tidak mengeluarkan bau yang menyengat dan sulit dihilangkan. Bahkan, dalam beberapa kisah yang masyhur, ada jenazah para wali atau orang saleh yang justru mengeluarkan aroma wangi yang semerbak, meskipun tanpa diberi wewangian khusus. Ini adalah karunia dari Allah untuk menunjukkan kemuliaan hamba-Nya. Aroma wangi ini seringkali menjadi penenang dan penguat iman bagi keluarga dan orang-orang yang mengurus jenazah. Sebaliknya, jika seseorang meninggal dalam kondisi yang tidak baik, tubuhnya seringkali akan mengeluarkan bau busuk yang sangat menyengat dan tidak wajar. Bau ini berbeda dengan bau alami dekomposisi, karena baunya jauh lebih kuat dan sulit dihilangkan, bahkan setelah jenazah dimandikan dan diberi wewangian. Bau ini seolah-olah menembus kain kafan dan bisa tercium dari jarak yang cukup jauh. Fenomena ini seringkali dikaitkan dengan perbuatan buruk dan maksiat yang dilakukan semasa hidupnya. Para ulama menjelaskan bahwa bau ini bisa jadi merupakan manifestasi dari busuknya hati dan kotornya jiwa yang dipenuhi dengan dosa. Maksiat-maksiat yang dilakukan, seperti ghibah, menggunjing, fitnah, atau memakan harta haram, akan menimbulkan bau busuk secara spiritual yang kemudian terwujud secara fisik. Aroma tidak sedap ini juga bisa diartikan sebagai isyarat bahwa siksaan telah dimulai di alam barzah.
Bau busuk ini seolah-olah menjadi peringatan bagi orang-orang yang masih hidup untuk tidak mengikuti jejaknya. Ini adalah cara Allah menunjukkan kepada kita bahwa setiap perbuatan, baik maupun buruk, akan memiliki konsekuensi. Kematian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari pertanggungjawaban. Tanda keempat, kematian yang mengerikan. Sebagaimana kita ketahui, kematian datang dalam berbagai cara. Ada yang meninggal dengan tenang di atas tempat tidurnya, seolah-olah sedang tidur. Wajahnya damai, napasnya perlahan berhenti, dan ia berpulang dengan tenang. Ini adalah dambaan setiap Muslim, sebuah tanda husnul khotimah yang sering kita harapkan. Kematian seperti ini seolah-olah menjadi hadiah dari Allah bagi hamba-hambanya yang saleh. Namun, ada pula yang meninggal dengan cara yang sangat mengerikan. Kematian yang mengerikan ini bisa datang dalam bentuk kecelakaan tragis yang membuat tubuh hancur, terbakar, atau penyakit yang sangat menyiksa dan membuat tubuh rusak. Ada pula yang meninggal dengan cara yang memalukan, seperti ditemukan meninggal dalam kondisi yang tidak pantas, di tempat maksiat, atau saat sedang melakukan perbuatan dosa. Kematian seperti ini seringkali menimbulkan duka yang mendalam dan pertanyaan besar di hati keluarga dan orang-orang terdekat. Kematian yang mengerikan ini bisa menjadi isyarat dari Allah bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan amal perbuatan seseorang. Ini bukan berarti setiap orang yang meninggal karena kecelakaan atau penyakit parah pasti mendapatkan siksa kubur, karena ada pula yang meninggal dalam keadaan seperti itu sebagai syahid. Namun, jika kematian yang mengerikan ini dibarengi dengan tanda-tanda buruk lainnya, seperti wajah yang suram, tubuh yang kaku, atau aroma yang tidak sedap, maka itu bisa menjadi sinyal kuat bahwa ia sedang menghadapi kesulitan di alam barzah. Kematian yang mengerikan ini juga bisa diartikan sebagai peringatan bagi kita yang masih hidup. Allah ingin menunjukkan kepada kita betapa pentingnya menjalani hidup dalam ketaatan. Kematian yang tiba-tiba dan mengerikan ini mengajarkan kita untuk selalu bersiap diri, karena kita tidak pernah tahu kapan dan dalam kondisi apa kita akan berpulang. Setiap detik adalah kesempatan untuk berbuat baik dan bertobat. Oleh karena itu, marilah kita jadikan setiap tanda ini sebagai pengingat untuk senantiasa memperbaiki diri, mendekatkan diri kepada Allah, dan menjauhi segala perbuatan maksiat. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk menjalani hidup sesuai dengan syariatnya, dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Tanda kelima, sulit ditenggelamkan saat dimandikan. Dalam proses pemandian jenazah, kita menggunakan air untuk membersihkan tubuh dari hadas dan kotoran. Jenazah yang meninggal dalam keadaan baik, atau husnul khotimah, biasanya tidak menimbulkan kesulitan saat dimandikan. Tubuhnya terasa ringan dan mudah digerakkan, sehingga memudahkan proses pemandian, pembilasan, dan pengafanan. Kondisi ini seringkali memberikan ketenangan batin bagi para pengurus jenazah. Namun, dalam beberapa kasus yang sangat langka, ada jenazah yang sangat sulit untuk ditenggelamkan saat dimandikan. Tubuh yang seharusnya tenggelam saat disiram air justru seolah-olah memiliki daya apung yang sangat kuat dan menolak air. Meskipun air terus diguyurkan, tubuhnya seolah-olah tidak mau basah dan sulit untuk dibersihkan. Fenomena ini seringkali dikaitkan dengan perbuatan buruk yang dilakukan semasa hidupnya. Para ulama menjelaskan bahwa air adalah simbol dari kesucian dan rahmat. Tubuh yang menolak air seolah-olah menolak kesucian dan rahmat dari Allah, karena selama hidupnya ia telah terbiasa dengan dosa dan maksiat. Penolakan ini bisa diartikan sebagai isyarat bahwa tubuh tersebut tidak layak untuk disucikan. Selama hidupnya, ia mungkin telah melakukan perbuatan maksiat yang sangat berat, seperti mengabaikan sholat, memakan harta haram, atau menzalimi orang lain. Tubuh yang menolak air suci seakan-akan menjadi manifestasi dari jiwa yang kotor dan menolak untuk dibersihkan. Hal ini juga seringkali menimbulkan perasaan tidak nyaman dan merinding bagi para pengurus jenazah. Fenomena ini bukanlah untuk membuat kita takut, tetapi sebagai pengingat betapa pentingnya menjaga kesucian batin dan fisik kita selama hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai hamba-hambanya yang senantiasa menjaga kebersihan, baik dari hadas maupun dari kotoran dosa. Dengan menjaga kesucian ini, kita berharap kelak saat kita meninggal,
tubuh kita akan menerima kesucian dari air pemandian dan kembali kepadanya dalam keadaan yang bersih. Tanda keenam, tidak tenang di liang lahat. Ketika jenazah akan dikuburkan, kita berharap ia akan beristirahat dengan tenang di alam barzah. Jenazah yang meninggal dalam keadaan baik biasanya akan terlihat tenang saat diletakkan di liang lahat. Tubuhnya diam, tidak bergerak, dan wajahnya tetap damai. Keluarga yang ditinggalkan pun merasa lebih tenang karena melihat jenazah yang tenang di peristirahatan terakhirnya. Namun, ada kasus di mana jenazah menunjukkan kegelisahan yang tidak wajar saat akan dikuburkan. Ada yang mengeluarkan keringat dingin dari wajahnya, seolah-olah sedang ketakutan. Ada pula yang tubuhnya bergerak sendiri, sulit untuk diletakkan dengan benar di liang lahat. Beberapa kisah bahkan menyebutkan ada jenazah yang terbalik dengan sendirinya di dalam liang lahat, meskipun sudah diposisikan dengan baik. Fenomena ini seringkali menimbulkan keheranan dan ketakutan bagi para penggali kubur dan keluarga yang hadir. Kegelisahan ini bisa diartikan sebagai isyarat bahwa jenazah sedang merasakan azab atau siksa yang sudah dimulai di alam barzah. Keadaan di liang lahat, yang seharusnya menjadi tempat istirahat sementara, justru menjadi tempat yang sangat tidak nyaman baginya. Rasa sakit dan ketakutan yang dialami oleh jiwa kemudian memengaruhi fisik, sehingga membuat tubuhnya menunjukkan tanda-tanda kegelisahan. Hal ini seringkali dikaitkan dengan amal perbuatan buruk yang dilakukan semasa hidupnya, di mana ia tidak pernah merasakan ketenangan batin. Selain itu, kegelisahan ini juga bisa diartikan sebagai manifestasi dari penolakan bumi. Bumi yang selama ini dipijakinya menolak untuk menerimanya. Bumi adalah saksi bisu dari setiap langkah kaki kita, setiap perbuatan baik maupun buruk yang kita lakukan. Jika selama hidup kita banyak berbuat maksiat, maka bumi pun seolah-olah ikut protes dan menolak untuk menjadi tempat peristirahatan terakhir kita. Fenomena ini adalah pengingat bagi kita semua untuk selalu introspeksi diri dan berbuat kebaikan. Jadikanlah setiap detik hidup kita sebagai kesempatan untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Dengan demikian, kita berharap saat kita berpulang, kita akan kembali dengan tenang dan beristirahat dengan damai di liang lahat, menunggu datangnya hari kebangkitan. Tanda ketujuh, perubahan suhu tubuh yang ekstrim. Secara medis, setelah kematian, suhu tubuh manusia akan berangsur-angsur mendingin hingga mencapai suhu lingkungan. Proses ini dikenal dengan istilah algor mortis. Jenazah yang meninggal dalam kondisi normal akan terasa dingin, namun tidak terasa seperti es. Suhu tubuhnya akan mendingin secara perlahan dan merata. Namun, dalam beberapa kasus yang jarang terjadi, ada jenazah yang menunjukkan perubahan suhu tubuh yang sangat ekstrim dan tidak wajar. Suhu tubuhnya bisa terasa panas seperti terbakar, bahkan bisa membuat air pemandian menjadi hangat. Sebaliknya, ada pula jenazah yang suhunya sangat dingin, bahkan lebih dingin dari es, dan terasa menusuk saat disentuh. Perubahan suhu tubuh yang ekstrim ini seringkali dikaitkan dengan siksa yang sudah dimulai di alam barzah. Tubuh yang terasa panas seperti terbakar bisa jadi merupakan manifestasi dari api neraka yang sudah mulai menyentuh jenazah. Rasa sakit yang luar biasa ini tidak hanya dirasakan oleh jiwa, tetapi juga berimbas pada fisik. Sebaliknya, tubuh yang sangat dingin bisa jadi merupakan manifestasi dari siksaan lain yang menyebabkan tubuh membeku. Fenomena ini adalah pengingat bagi kita semua untuk senantiasa menjaga amal perbuatan kita. Allah adalah Zat yang Maha Adil, dan setiap perbuatan baik maupun buruk akan ada balasannya. Siksa kubur adalah salah satu bentuk balasan darinya atas perbuatan maksiat yang kita lakukan semasa hidup. Sahabat-sahabatku, semua tanda ini bukanlah untuk membuat kita takut, melainkan sebagai pengingat dan pelajaran berharga. Ini adalah peringatan dari Allah agar kita senantiasa menjaga hati, lisan, dan perbuatan kita. Wajah yang berseri, tubuh yang lentur, dan suhu tubuh yang normal saat meninggal adalah impian setiap Muslim. Itu bisa kita raih dengan cara menjalani hidup sesuai dengan syariat Islam. Dengan demikian, kita berharap kelak kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah, insya Allah. Sahabat-sahabatku, tanda-tanda ini bukanlah untuk menjustifikasi atau menghakimi seseorang. Ini adalah pengingat bagi kita semua untuk selalu introspeksi diri
dan berusaha memperbaiki amal perbuatan kita. Mari kita jadikan ini sebagai motivasi untuk terus beribadah, menjauhi maksiat, dan berbuat kebaikan agar kelak kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Semoga kita semua terhindar dari siksa kubur dan mendapatkan nikmat di alam barzah. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.